Halo, kamu lagi nonton video edukasi keuangan episode 5. Di episode kali ini kita akan bahas tentang dunia pinjaman, dari jenis-jenisnya sampai hak dan kewajiban kamu sebagai peminjam. Tapi, sebelum buru-buru klik ajukan, yuk kita pahami dulu. Pinjaman bisa bantu kita keluar dari kondisi darurat, mewujudkan rencana, bahkan mengembangkan usaha. Tapi, kalau nggak ngerti cara kerjanya, bisa-bisa malah bikin kita tambah pusing. Agenda video hari ini, 1. Jenis-jenis pinjaman. Kenali pilihan produk pinjaman dan mana yang sesuai kebutuhanmu. 2. Hak sebagai peminjam. Tahu apa saja yang wajib kamu dapatkan sebagai konsumen. 3. Kewajiban sebagai peminjam, supaya kamu bisa bertanggung jawab dan gak terjebak masalah keuangan. Yuk, kita mulai dari jenis-jenis pinjaman dulu ya. Setiap orang punya kebutuhan keuangan yang beda-beda. Maka itu, jenis pinjaman juga beragam. Nah, berikut ini 3 jenis pinjaman yang paling umum ditawarkan. Pertama, pinjaman tunai. Dana dari pinjaman tunai biasanya langsung cair ke rekening pribadi kamu, prosesnya cepat, dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, bayar biaya rumah sakit, renovasi rumah kecil-kecilan, atau kebutuhan konsumtif seperti beli barang elektronik. Pinjaman tunai ini umumnya tidak membutuhkan agunan, jadi cocok untuk kamu yang butuh dana darurat tanpa ribet. Kedua, pinjaman produktif. Nah, kalau yang ini ditujukan untuk kamu yang sedang merintis atau mengembangkan usaha. Pinjaman produktif ini memang difokuskan untuk pelaku UMKM atau wirausaha. Misalnya, kamu butuh modal buat beli bahan baku, beli alat produksi, atau ekspansi toko. Dan terakhir, pinjaman multiguna. Jenis pinjaman ini membutuhkan agunan, biasanya berupa kendaraan, sertifikat rumah, atau aset lainnya. Karena ada jaminan, pinjaman multiguna biasanya bisa memberikan limit yang lebih besar, tenor atau jangka waktu cicilan yang lebih panjang, dan bunga yang relatif lebih rendah dibanding pinjaman tanpa agunan. Ini cocok buat kamu yang butuh dana besar, seperti untuk pendidikan, renovasi besar, atau modal usaha skala lebih besar. Setiap jenis pinjaman punya karakteristik dan tujuan yang berbeda. Jadi penting banget buat kamu untuk sesuaikan jenis pinjaman dengan kebutuhan dan kemampuan finansialmu sendiri. Jangan sampai salah pilih, ya. Setelah tahu jenis-jenis pinjaman, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilupakan, tapi justru sangat penting, yaitu hak-hak kamu sebagai peminjam. Kalau kamu mengajukan pinjaman di platform legal yang berizin dan diawasi di OJK, kamu bukan cuma pihak yang minjam uang, kamu juga konsumen yang punya hak, dan hak ini wajib dilindungi oleh penyedia pinjaman. Pertama, hak atas informasi yang jelas. Kamu berhak tahu secara lengkap soal bunga yang dikenakan, biaya tambahan, tenor alias jangka waktu pinjaman, dan berapa total cicilan yang harus kamu bayar. Jangan sampai ada biaya tersembunyi yang bikin kamu kaget di akhir. Kedua, hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi dalam penagihan. Artinya, pihak pemberi pinjaman nggak boleh menagih dengan cara yang kasar, mempermalukan kamu, atau menyebarkan informasi ke orang lain. Semua proses penagihan harus mengikuti etika yang diatur oleh OJK dan asosiasi yang menaunginya. Ketiga, hak atas perlindungan data pribadi. Informasi yang kamu berikan saat mengajukan pinjaman, seperti nomor KTP, nomor telepon, atau kontak darurat, tidak boleh digunakan atau disebarluaskan sembarangan. Kamu berhak menjaga privasi kamu. Terakhir, hak untuk mengajukan keluhan. Kalau ada masalah selama proses pinjaman, kamu berhak banget untuk menyampaikan keluhan. Platform pinjaman wajib menyediakan saluran pengaduan dan meresponsnya secara profesional. Intinya, kamu punya hak untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil. Jadi, jangan ragu untuk menanyakan, membaca, dan memastikan semua informasi jelas sebelum kamu menyetujui pinjaman apapun. Kalau tadi kita bahas soal hak kamu sebagai peminjam, sekarang waktunya kita bahas bagian yang enggak kalah penting, yaitu kewajibanmu sebagai peminjam. Karena saat kamu meminjam, kamu juga punya tanggung jawab yang harus dipenuhi. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, membayar tepat waktu. Setiap pinjaman punya tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Kalau kamu telat bayar, bukan cuma kena denda, tapi juga bisa bikin skor kredit kamu menurun. Ini bisa berdampak ke pinjaman kamu berikutnya loh.
Jadi, disiplin bayar itu penting banget. Kewajiban berikutnya, membaca dan memahami syarat dan ketentuan pinjaman. Ini bukan formalitas ya. Di dalam syarat dan ketentuan itu tertulis hak, kewajiban, biaya tambahan, bunga, hingga cara penagihan. Jangan asal klik setuju kalau belum paham. Pahami dulu, baru ajukan. Selanjutnya, kamu wajib memberikan data pribadi yang valid dan jujur. Data ini dipakai untuk menilai kelayakan kamu sebagai peminjam. Kalau kamu manipulasi data, itu bisa dianggap pelanggaran dan berdampak hukum. Jadi, isi dengan sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, gunakan dana sesuai tujuan yang kamu ajukan. Misalnya kamu ajukan pinjaman untuk modal usaha, ya pakai untuk usaha, bukan buat liburan. Karena penggunaan dana yang nggak sesuai bisa bikin kamu kesulitan bayar dan malah rugi sendiri. Kalau kamu bisa jalani kewajiban ini dengan benar, proses pinjaman jadi aman, lancar, dan bisa bantu kamu capai tujuan keuanganmu. Ingat, jadi peminjam yang bertanggung jawab itu kunci utama. Sebelum kita akhiri episode kali ini, yuk kita jawab dulu beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan seputar pinjaman. Mungkin kamu juga pernah punya pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama, kalau saya gagal bayar pinjaman, apa yang terjadi? Ini penting banget. Kalau kamu telat atau gagal bayar, biasanya kamu akan dikenakan denda keterlambatan dan nama kamu bisa masuk ke catatan negatif di sistem kredit. Akibatnya, kamu bisa kesulitan kalau mau ajukan pinjaman lagi, baik di platform digital maupun di bank. Jadi, pastikan kamu menghitung kemampuan bayar sebelum ambil pinjaman. Pertanyaan kedua, aman nggak sih ngasih data pribadi ke aplikasi pinjaman? Jawabannya, bisa aman, asal kamu pinjam di tempat yang resmi. Platform pinjaman yang berizin dan diawasi oleh OJK wajib menjaga data kamu dengan aman. Tapi kalau kamu pinjam di aplikasi ilegal, nah, ini yang bahaya. Data kamu bisa disalahgunakan bahkan disebarluaskan tanpa izin. Jadi pastikan selalu pinjam di aplikasi yang legal dan transparan. Pertanyaan ketiga, saya mau lunasi lebih cepat dari tenor, boleh nggak? Boleh banget. Banyak platform justru mendukung pelunasan lebih awal. Tapi sebelum itu, baca dulu syarat dan ketentuannya, apakah ada biaya tambahan atau penalti kalau lunas lebih cepat. Kalau nggak ada biaya tambahan, ini bisa jadi strategi bagus buat mengurangi beban bunga dan menyelesaikan kewajiban lebih cepat. Pertanyaan keempat, berapa sih maksimal saya bisa pinjam? Limit pinjaman berbeda-beda tergantung dari profil risiko kamu. Biasanya dihitung berdasarkan penghasilan, riwayat pinjaman sebelumnya, dan data yang kamu lampirkan saat pengajuan. Kalau kamu punya catatan kredit yang baik dan data yang valid, biasanya limit bisa lebih besar. Jadi, teman-teman, pinjaman itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru kalau kita paham dan tahu cara mengelolanya, pinjaman bisa jadi solusi keuangan yang sangat membantu, baik untuk kebutuhan pribadi, modal usaha, maupun rencana besar lainnya. Tapi ingat, jangan asal ajukan. Kita harus ngerti dulu jenis pinjamannya, tahu hak-hak kita sebagai peminjam, dan yang paling penting, jangan lupakan kewajiban kita juga. Kalau kamu punya pengalaman pribadi seputar pinjaman, baik yang menyenangkan atau penuh pelajaran, yuk share di kolom komentar. Kita bisa sama-sama belajar dari situ. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe atau follow channel ini ya, supaya kamu nggak ketinggalan episode edukasi berikutnya, dan makin banyak orang yang jadi peminjam bijak dan bertanggung jawab, karena keputusan keuangan yang baik dimulai dari pengetahuan yang cukup. Sampai ketemu lagi di edukasi keuangan episode berikutnya. See you!